Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Maulinda Permatasari dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah. Di sini saya akan membuat video tentang konsep kesulitan belajar, yang mana saya berperan sebagai konselor. Dan ini saya Andi Megawati sebagai konselor. Ya. Dan untuk memenuhi tugas MK dari mata kuliah diagnosis kesulitan belajar dari dosen pengampu Ibu Yulianti SPD MPD Kon. Baiklah, selamat menyaksikan dan semoga memberikan manfaat kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, agar kita tetap semangat dalam menjalankan atau dalam mengerjakan tugas-tugas dari kuliah online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya, makasih Mbak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Adek? Baik, alhamdulillah baik. Baik secara fisik saya baik sih. Ya, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan biar saya bisa sehat lahir batin. Ngomong-ngomong, nama Adek siapa? Nama saya Mega Mbak. Mega. Tinggalnya di mana, Dek? Saya tinggal di Jalan Telanai. Oh, di Telanai. Adek kesini pakai apa? Kebetulan saya tadi naik ojek online sih Mbak. Ojek online. Iya. Jadi nampak dari muka Adek seperti mana ya? Sedih gitu, ada yang dipikirkan. Kalau bisa mungkin ada cerita sama Mbak gitu ya. Apa yang sedang Adek alami. Kelihatannya Mbak, soalnya saya pakai Iya. masker. Mohon maaf sebelumnya Mbak ya. Soalnya lagi kurang fit. Jadi saya hari ini pakai masker. Iya, soalnya Enggak kan dibuka. nampak dari mukanya kayak kusam. Dari gitu. matanya ya. Iya, dari matanya. Benarnya kalau kakak boleh tahu ada apa gitu? Ya sih, saya biasanya kan kalau orang ke tempat seperti ini pasti ada apa-apa ya. Iya. Mungkin secara fisik ya sehat, tapi secara pikiran, secara kalau kata orang tuh lahir kurang ada banyak pikiran Mbak. Oh begitu, nggak apa-apa kalau ada nak bercerita. Insya Allah di sini kita kan dalam konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Insya Allah semuanya akan terjaga dan tidak akan yang namanya membar kesana kesini, nggak ada Insya Allah. Jadi mungkin ada bisa menceritakan kepada Mbak apa yang sedang dialami gitu. Ya pasti ya, harapan saya pasti semoga masalah ini nggak sampai keluar ya. Iya, Karena kan Insya Allah. saya percaya tempat ini nggak bakal kayak mengumbar-umbarkan masalah. Saya percaya. Makanya saya kesini buat bisa lebih kurang bisa dibilang saya pengen curhat aja sih. Pengen kasih masukan. Ya itu terpikirannya. Iya, kalau memang nanti kakak bisa bantu, insya Allah kita akan menemukan jalan keluarnya insya Allah. Jadi nggak apa-apa, Dek bisa menceritakan sedikit demi sedikit, insya Allah kan kita bisa mendapatkan jalan keluarnya. Saya cerita nih masalah saya apa? Langsung aja Mbak. Iya. Jadi gini Mbak, sebenarnya ini bukan masalah yang berat sih. Kalau dipikir bukan hal kayak yang harus ke tempat BK seperti ini sih nggak perlu. Tapi lambat laun tuh kayaknya sini tuh kayak mengganggu pikiran saya sih, kayak kerokok kayak gini terus-terusan gimana ya? Misalnya gini Mbak, kan sekarang kuliahnya sistemnya online ya. Kuliahnya sistemnya online dan bukan kuliahnya nggak di kampus sendirinya kan. Nah otomatis saya tuh kuliah kan di rumah jadinya. Yang di rumah, karena saya balik kampung kan Mbak. Waktu dulu di tempat universitas saya tuh waktu di universitas saya tuh kan saya ngekos deket kosan. Sekarang saya balik kampung kan. Otomatis beda dong, kayak beda aja situasinya gitu. Nah yang tadinya kalau saya di kos tuh sebenarnya belajar lebih cepat masuk gitu. Nah karena mungkin di kos tuh saya sendiri nggak ada yang ganggu dan sama teman saya apa biasanya kan kalau di kos tuh habis pulang kuliah istirahat, kalau dari sih malam-malam itu baru saya bisa belajar karena kayak lebih masuk aja kalau saya belajar.
Nah tapi kalau sekarang kan saya posisinya di rumah nih. Jadi ada orang tua, ada abang saya, ada nenek saya juga datang gitu. Nah, sekarang tuh kayak rasanya sih kalau saya bilang mengganggu belajar saya tuh berlebihan mungkin ya, entah itu berlebihan atau enggak. Cuman kesini-sini tuh kayak karena kuliah online ya, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat kan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu tuh kayak ada jam-jamnya, jam segini kuliah, dari jam segini sampai jam segini, pokoknya dari jam 8 sampai jam 10. Habis itu kan kuliah lagi. Nah biasanya kan kalau saya balik kampung tuh kalau lagi liburan, ini kan enggak, karena saya balik kampung ini ya karena emang lagi libur, tapi tetap ada kuliah online ini. Jadi kadang ngerasa kayak nggak maksimal gitu belajarnya di rumah. Karena suatu waktu ya mbak, saya tuh kuliah online sambil cuci piring. Karena di rumah tuh banyak orang mbak ya, kayak jadi membagi waktu saya tuh susah banget gitu. Saatnya mau belajar, kadang masih ada kerjaan di rumah karena kebetulan tuh saya tuh perempuan satu-satunya di rumah. Kayak ya pastilah saya harus bantuin ibu, harus bantuin segala hal. Pasti mbak tau lah perempuan kerjaannya biasanya di kampung ngapain gitu. Di sisi lain juga nenek saya datang, saya harus ngurusin dia. Kayak gitulah, kayak tiap pagi tuh kan sekarang tuh kuliah online walaupun saya ada dosen yang kayak on time banget, jam 8 harus bener-bener kuliah. Sementara selain itu saya harus kayak mandiin nenek saya, karena nenek saya tuh udah tua banget mbak, umurnya sekitar hampir 100-an lah. Jadi tuh bener-bener kayak harus diurus total gitu. Jadi kayak kadang ngerasa kok ini ya, di selain itu ya pengen, sebenarnya seneng sih ngurusin nenek, seneng, bukan hal yang beban buat saya. Cuman kalau lagi di posisi saya lagi kuliah online gitu, rasanya kayak ngeganggu gitu mbak. Saya takutnya tuh kalau tiap hari kayak gini terus-terusan selama hampir berapa minggu sih, dengar-dengar kan liburnya diperpanjang ya. Jadi saya ya beneran diperpanjang, saya tuh takutnya akan mempengaruhi kan nilai akhir saya gitu. Karena sejujurnya emang saya nggak maksimal kuliah online ini belajarnya. Kayak mau belajar bantu ibu, selain kalau saya main HP mulu nih mbak, dikira mama saya tuh kadang bilang HP mulu gitu. Kayak ngasih tahu, sebenarnya udah ngasih tahu beberapa kali lagi kuliah malah, tapi tetep kayak mama saya tuh HP mulu. Kayaknya saya tuh kayak bingung juga sih kalau udah kayak gini, rasanya kayak gimana ya, mama saya nggak paham gitu loh. Jadi dari yang tadi Mbak dengar dari cerita Mega, sepertinya Mega kan agak keberatan dalam kuliah online ini kan. Keberatan karena agak ganggu belajar lah, karena harus konsentrasi belajar. Waktunya juga berbagi antara kuliah online sama bantu rumah gitu kan. Sebenarnya apa sih keinginan Mega untuk apa yang ingin Mega capai gitu loh, yang sesungguhnya bisa mengontrol antara kuliah online sama tugas di rumah. Sebenarnya apa yang Mega inginkan gitu? Ya, saya sih kalau saya pengennya ngebantu ibu tetap berjalan, tapi selain kuliah saya juga tetap jalan gitu. Ntar kuliah yang bikin saya bingung tuh karena kuliah saya itu kebanyakan pagi, sementara tugas ngebantu ibu tuh lebih banyak di pagi hari juga. Jadi kayak bertabrakan gitu mbak, kayak ibaratnya tuh harus ada opsi, harus kerjain ini dulu gitu. Oh iya, tadi kata Mega kan nenek Mega sedang sakit. Emang dia sakit apa? Oh nenek, mungkin ya biasa lah orang tua, karena kan lagi penyakit orang tua. Jadi mungkin Mega bisa memberikan pengertian mungkin kepada orang tua Mega gitu kan. Kalau seandainya sudah selesai kuliah online, mungkin Mega bisa membantunya. Intinya tuh Mega bisa memberikan pengertian kepada orang tua Mega, agar orang tua Mega tuh memahami sebenarnya sekarang Mega tuh seperti apa gitu. Mungkin Mega bisa ngomong kepada orang tua Mega tuh sebenarnya Mega tuh ingin seperti apa gitu loh. Sebenarnya kayak gitu udah beberapa kali pas tahu ya. Cuman mungkin kalau ibu saya tuh kadang manggil ibu, kadang manggil mama. Jadi tuh kadang kayak
Iya mungkin karena ibu saya juga udah berumur ya, kayak hal-hal kayak gitu nggak terlalu paham, jadi harus terus ingatin kali ya mbak ya. Iya, soalnya kan Mega juga harus menanggung kuliah online yang sedang Mega Iya jalani. kesini-sini juga mbak, tugas makin lama tuh makin banyak, jadi saya juga kayak pusing sendiri jadinya. Dan yang kedua juga, Kadang nggak bisa ngontrol emosi juga tau mbak. nah, Iya, jadi kayak udah lagi kayak lagi kuliah online itu yang kemarin itu sambil nyuci piring sambil kuliah online. Itu nggak kebayang kan mbak, kayak saya harus aktif di kelas juga, di kelas kuliah online itu juga, karena kan ya sistem dosen kan beda-beda. Kayak selain harus cuci piring itu kan hal yang lucu, tapi kayak abis itu kayak kesel sendiri jadinya sayanya. Tapi nggak saya limpahin ke orang tua juga, nggak sih, paling saya jadi Mega juga beban jadinya kan, makanya saya jadi Mega juga harus mengatur seperti waktunya gitu kan. Seandainya Mega seperti kuliah jam berapa biasanya? Jam 8 kan? apa. Nah, berarti mungkin sebaiknya Mega cuci piringnya terlebih dahulu gitu sebelum jam 8 itu, karena kan Mega juga pernah bilang kalau dosen Mega itu selalu on time gitu kan, on time masuknya gitu, mau nggak mau ya Mega juga harus mengikuti itu, karena jadi mungkin bisa mengatur waktu seperti cuci piringnya mungkin terlebih dahulu gitu, Soalnya saya daripada bangunnya, terbentrok lucu Iya. dong seperti Tapi cuci saya piring tuh- sambil saya tuh mbak bangunnya kesiangan mulu, aduh abis sholat subuh tuh tidur lagi, parahnya sih itu sih saya. Nah, di situnya mungkin bisa karena untuk sementara ini kan karena kuliah online mungkin Mega bisa menghilangkan dulu untuk tidur setelah sholat subuh itu agar Mega tuh tidak kepepet gitu loh untuk mengerjakan ini dan untuk mengerjakan ini begitu. Jadi apalagi yang Mega mungkin masih yang bingung gitu. Biasanya tuh saya kalau di kos mbak ya, kalau saya di kos tuh enggak rutinitas juga, cuman kayak kuliah tatap muka di kelas tuh biasanya malamnya saya kadang baca. Sekarang tuh rasanya tuh kalau di rumah nih kayak nggak ada waktu buat baca lagi, karena capek banget, kayak udah capek banget kayak nggak ada gitu. Ya begitulah namanya juga kuliah online kan. Salah satunya juga kita ingin main HP lagi, yang belum lagi yang ini. Yes, kayaknya yang bikin males tuh HP sih ya. Yes. Jadi mungkin Mega juga harus kayak mana ya, memahamilah dengan kondisi ini. Bagaimana Mega untuk untuk lebih semangat lagi lah dalam kuliah online ini, karena kan kalau memang Mega selalu megang HP, ntar kan terpengaruh dengan nilai Mega juga gitu loh. Seperti itu. Ya, tapi kan sekarang kuliahnya sistemnya online kan, jadi apa-apa di HP semua sih. Nah, berarti tapi tetap Mega harus berfokus kepada yang kuliahnya gitu loh, jangan dulu yang lain-lainnya dalam HP itu gitu. Kecuali kalau memang sudah nggak ada apa-apa, nggak ada tugas, nggak ada, mungkin Mega bisa refreshing atau megang HP kayak gitu. Jadi gimana menurut Mega? Ya sedikit masukan mbak sudah bisa saya. Jadi coba Mega simpulkan dari apa yang percakapan kita, mungkin Mega bisa mendapatkan poin-poin di situ kan. Ya itu tadi sih yang kata mbak, kegiatan biar saya bisa tetap bantu ibu, terus kuliah saya tetap berjalan lancar. Ya kayak tugas-tugas bantu ibu tuh lebih diawali dulu, kayak bangun lebih pagi, kerjakan bantu ibu, itu waktunya kuliah. Terus kalau malam yang capek itu emosi, biasanya malam saya main HP sih. Yang capek itu tuh ya jangan terlalu jangan terlalu banyak main HP. Iya. Kalaupun main HP fokusnya pada hal-hal yang mendesak. Pada kuliahnya saja dulu kan, karena kan seperti Mega lihat keadaan sekarang yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka langsung di waktu kuliah gitu kan, tak seperti biasanya. Jadi sekarang ini mungkin Mega yang bisa kayak mana ya, memahami gitu keadaan sekarang ini. Atau kayak mana Mega, atau masih ada sudah mulai Banyak ada masukan mungkin ya, ada lah dan bantu sedikit ya. Iya sih benar juga yang kata-kata yes.
Jadi sekarang Mega harus apa? Seperti kan kayak ya mungkin pas di rumah gitu kuliah gitu. Ya, sempat membantu orang tua. Jadi cuman berarti Mega tuh harus seperti apa gitu. Ya tadi yang saya bilang, ya harus bisa membagi waktu. Nah, berarti intinya tuh bagi waktu. Nah, apa itu cukup. Mungkin besok Mega kalau memang merasa belum apa ya, belum Besok merasa saya kesini lagi tenang, kali ya, Mbak. mungkin Mega bisa kesini lagi. Jam 2 saya mau buru-buru mak, ada perlu di luar. Oh, Kayaknya saya harus pamit cepat sih. Ini tadi sekalian aja lewat mau ke tempat ada perlu ke sana. Harus sekalian mampir biar agak ringan waktu itu. ya, semoga ntar ke depannya atau sudah ngomong kita bisa mengatur waktunya lebih baik lagi gitu ya. Makasih ya Mbak ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salam Mega.